Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan presentasi terkait hasil diskusi kami di ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat berdiskusi, kami didampingi oleh fasilitator kami yaitu Bu Suharni MPD dan pengajar praktik kami yaitu Pak Dwika Suprapto SPD dan Bu Veronica SPD. Pada saat melakukan diskusi, kami mendiskusikan tentang kasus yang terjadi di SMK, dan dalam berdiskusi ini kami berdiskusi dengan 3 orang, yaitu yang pertama Ibu Pipit Juliana yang merupakan seorang guru TK ABA 1 Tegimangan, Ibu Ani Andriani MPD yaitu seorang guru di SMK Negeri Padang Cermin, serta saya sendiri yaitu Umi Latifah SPD dari SMK Negeri Padang Cermin. Jadi ceritanya adalah Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Beliau rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WhatsApp grup kelas. Beliau membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Terdapat bagan timeline, pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Beliau menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti.
Setelah itu, beliau juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WhatsApp kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa beliau memberikan semangat. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagikan slide presentasinya ke dalam WhatsApp kelas. Tak lupa Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WhatsApp dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi, tak lupa mencatat sumber informasinya. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan assessment informal. Ketika kemudian beliau menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk, yaitu poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian beliau juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Dari cerita yang baru saja kita baca, terlihat bahwa Pak Ceta berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Ada beberapa kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh beliau, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat belajar. Dan yang terakhir, yaitu profil belajar murid. Cara yang Pak Ceta gunakan dalam menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu yang pertama, dalam hal kesiapan belajar, Pak Ceta melakukan dengan melalui penilaian informal. Ketika masih ada siswa yang miskonsepsi dan butuh bantuan, maka Pak Ceta memberikan bimbingan dalam kelompok secara daring. Selanjutnya yang kedua, dalam minat murid, beliau memberikan alternatif pilihan kepada siswa untuk produk yang akan dibuat, yaitu siswa dapat memilih produk dalam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Dan dalam kebutuhan profil belajar murid, Pak Ceta telah menyediakan 2 ruang diskusi, yaitu melalui Google Meet dan WhatsApp. Setelah mempertimbangkan kebutuhan belajar murid-muridnya, Pak Ceta menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu dilakukan pada proses pembelajaran. Pak Ceta memberikan bimbingan khusus untuk siswa yang masih mengalami miskonsepsi dan membutuhkan bantuan. Beliau membuat diskusi kelompok kecil melalui WhatsApp. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi diterapkan pada produk, yaitu Pak Ceta memberikan kebebasan kepada siswanya untuk membuat produk yang digunakan menyampaikan pemahaman mereka dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Metode penilaian yang dilakukan Pak Ceta yaitu yang pertama, penilaian dilakukan secara informal. Yang kedua, penilaian pemahaman siswa melalui produk yang dihasilkan
dengan menggunakan rubrik penilaian. Siswa diberikan rubrik penilaian di dalam bekerja kelompok, sehingga siswa mengetahui poin-poin apa saja yang akan menjadi fokus penilaian. Berdasarkan proses penilaian yang dilakukan oleh Pak Ceta, kita dapat melihat bahwa Pak Ceta telah melakukan 2 buah assessment, yaitu yang pertama, assessment of learning, yaitu Pak Ceta melakukan penilaian formatif dan melihat kendala yang dihadapi siswa dalam melakukan pembelajaran. Assessment yang kedua yaitu assessment for learning, di mana Pak Ceta memberikan penilaian untuk mencari tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Dari diskusi tentang kasus Pak Ceta ini, kami telah membuat kesimpulan, yaitu Pak Ceta telah merencanakan pembelajaran yang sangat baik. Seorang guru memang hendaknya berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dan menentukan cara yang tepat untuk memenuhinya. Selanjutnya, Pak Ceta telah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid dalam proses dan produk, sehingga murid tidak akan merasa terbebani ketika sedang belajar di dalam kelas. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi untuk modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Cerita seorang guru bernama Pak Ceta yang telah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi untuk para murid-muridnya. Semoga dari cerita ini kita akan memperoleh inspirasi untuk menerapkan hal yang sama di dalam pembelajaran kita untuk para murid kelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.